Halo Lagunapreneur, di video kali ini adalah video sambungan dari video sebelumnya ya guys. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya mengolah sampling yang sudah kita bawa dari supplier, kita olah menjadi jajaran produk unggulan di toko online kita. Nah, sebelum kita mengupload, kita melakukan riset dulu guys ya. Jadi produk sampling ini apakah layak kita tampilkan di marketplace, karena mengingat persaingan yang cukup ketat ya guys. Jadi sebelum kita upload, kita cari tahu dulu apakah produk yang mau kita upload itu sudah ada penjualnya atau belum. Jika ada, berapa kompetitor harga jualnya dan berapa modal kita beli ke supplier ya guys. Teman, saya sengaja membawa beberapa contoh sampel yang seperti saya jelaskan tadi dari salah satu supplier vendor di Lagunapreneur ya teman-teman. Nah, di video kali ini, sambungan video sebelumnya, saya mau memberi tahu kepada teman-teman bagaimana caranya mengolah produk sampling ini, kita olah menjadi jajaran produk yang nantinya akan kita upload di toko online kita ya teman-teman. Nah, ini di belakang mobil saya nih, saya membawa mungkin ada sekitar 20 atau 15 sampling. Saya mau kasih unjukin ke kalian bagaimana caranya kita riset harga di kompetitor dengan harga yang sudah kita dapatkan dari supplier. Nah, sebagai catatan, jadi sebelum saya membawa sampling ini, saya sudah mendapatkan datanya teman-teman ya. Jadi data itu mulai dari jumlah kuantiti, merek produk, ukuran, dan harga terendah dari supplier. Oke, nah, nanti saya kasih tahu caranya ya, seperti ini. Oke, di tangan saya sekarang saya coba memisahkan sampling ya yang sudah saya dapatkan tadi dari supplier. Ini ada, sebentar, kita pisahin. Nah, ini ada satu model ya guys, tapi dua motif ya. Ini modelnya sama ya, modelnya sama tapi motifnya berbeda ya guys, warnanya berbeda. Nah, ini coba kita lihat, ini brand Justice guys ya. Ini kalau nggak salah Justice itu sudah ada di Indonesia ya, official resminya. Jadi kalian kalau jalan-jalan misalnya ke GI atau ke mall-mall Pondok Indah misalnya, itu kalau kalian cari-cari pasti ada counter Justice guys ya. Justice itu lebih ke baju anak sih, sepengetahuan saya ya. Nah, ini coba kita cek Justice ini kan ada di supplier, salah satu supplier. Apakah sudah ada kompetitornya? Apakah sudah ada yang menjual di mana? Di marketplace. Nanti kita coba cari tahu ya. Nah, cara mencari taunya di internet, kita masuk aja ke Google Chrome. Nanti saya cari tahu caranya. Coba kita ketik Justice. Jadi supaya gampang ya guys ya. Bisa melalui barcode atau paling mudah. Jadi kita biasanya di Google itu algoritmanya menggunakan kata kunci ini guys. Ketik aja Justice. Ini kan ada tulisannya nih, happiness is free. Happiness is free. Nanti coba kita lihat ya. Oke, kita masuk ke Google Chrome ya. Coba kita ketik Justice happiness is free. Nah, coba klik search. Oke, klik gambar. Nah, ada nggak? Nah, ada nih gambarnya guys ya. Nih, jual Justice di Indonesia Shopee. Berarti nih ada beberapa gambar yang keluar. Artinya berarti kalau ada di Shopee berarti sudah ada penjual yang ada di Shopee ya guys. Coba kita klik. Oke, saya di sini nggak akan perlihatkan nama tokonya siapa. Oke, Justice di Shopee ada oke, happiness is free, sama persis dengan yang kita pegang saat ini ya guys. Oke, kita coba buka. Oke, nah ya, sudah keluar Justice 50.000 yang jual. Dia penilaiannya ada 2 terjual. Mungkin tidak hanya seller ini aja. Nah, coba kita cek lagi apakah ada yang menjual produk ini di marketplace. Selain
toko tadi. Oke, pada intinya seperti itu ya. Jadi kalian nanti bisa searching caranya seperti itu. Nah, ini buat patokan kalian, jadi bisa mengukur berapa kompetitor yang sudah menjual di marketplace. Nah, ini buat informasi aja buat kalian. Jika kalian ini langsung ke supplier yang ada di Pandora Laguna, ini harganya itu kisaran 25.000 sampai 28.000 guys ya, jasi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kompetitor kalian jual 50.000. Jadi kalian masih punya range bisa bersaing dengan seller-seller yang ada di marketplace. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti coba kita cek lagi, ada beberapa sampling yang saya tadi bawa. Coba kita lihat caranya bagaimana. Oke, ini satu lagi, saya memegang satu jaket outdoor ya guys. Ini brand Bershka. Jadi brand Bershka ini lumayan brand premium ya guys. Ada juga ini di mall-mall besar di Jakarta, utamanya di Indonesia lah ya. Nah, ini saya megang jaket seperti ini. Nah, kita coba cek di marketplace apakah sudah ada yang jual atau belum. Nah, sebagai informasi, jaket Bershka ini bisa kalian dapetin di salah satu supplier kita. Ini dengan harga kisaran Rp110.000 guys ya. Nah, kita coba cek apakah produk ini jika kita jual di marketplace masih bersaing atau tidak. Coba kita cek ya. Oke, kita sudah masuk ke Google Chrome. Coba kita ketik ini, mudah-mudahan langsung dapat ya guys. Kita ketik Bershka, Bershka jaket green. Oke, kita search, klik gambar. Nah, ini dia ada guys ya, Bershka casual jacket di Carousel ya, atau di Shopee juga sudah ada yang jual nih. Nah, coba kita klik. Oke, ini ratingnya. Oke, dia jual Rp185.000 ya guys. Nah, jadi jika kalian dapetin ini modal 110, jika kalian jual di marketplace, di Carousel atau Shopee, kalian masih bisa bersaing ya guys. Nah, ini dia laku terjual 149 piece guys, bintang 5 ya. Jadi artinya nih produk ini lumayan laku guys ya, lumayan laris di marketplace. Nah, kalian bisa dapetin produk ini di supplier vendor kita itu harganya 110.000, mungkin bisa lebih murah lagi jika kalian belinya lebih banyak. Oke, itu salah satu contohnya ya guys. Oke teman-teman, saya mengambil lagi sampling secara random ya. Nah, kebetulan nih yang saya pegang ini baju anak. Jadi informasinya buat kalian, ini saya ngambil sampling ini acak aja ya guys, random. Jadi jangan jadi patokan. Sebenarnya artikelnya masih banyak sekali, bisa ratusan bahkan ribuan artikel yang bisa kalian olah menjadi jajaran produk kalian ya. Nah, kebetulan di tangan saya nih sekarang saya megang legging anak guys. Ini original dan bagus-bagus ya. Mereknya Wonder Nation ya. Ini untuk anak umur 2 sampai 6 tahun kalau nggak salah nih. Oke. Ini motifnya seperti ini, ada 1, ada 2 ya, motif flower. Ini bentuknya jegging ya guys, bukan legging, ini jegging ya kayaknya, celana jegging ya. Nah, kita coba cek di marketplace apakah sudah ada yang jual atau belum dan harganya berapa. Nah, sebagai informasi, ini bisa kalian dapetin di supplier itu di kisaran harga 25.000 sampai 28.000. Mungkin 22.500 pun akan dikasih jika kalian bisa ngambil partai ya guys. Oke. Nah, coba kita cek di Google Chrome apakah sudah ada yang jual di marketplace atau belum. Oke, kita sudah masuk ke Google Chrome. Kita akan coba melihat jegging Wonder Nation tadi apakah sudah ada atau belum di marketplace. Coba kita ketik Wonder Nation legging flower. Oke, apakah sudah ada yang jual atau belum? Kita klik. Nah, ini sudah ada keluar ya guys. Nah, ini kita klik. Oke. Nah,
sama persis dengan yang kita bicarakan tadi ya guys. Nah, di sini dijual Rp35.000 sama sellernya ya guys di Shopee. Nah, ini buat informasi ke kalian, harga jegging ini di supplier kisaran harganya itu 22,5 sampai 28.000 paling mahal ya guys. Nah, jadi artinya kalian masih punya range lebar untuk bisa bersaing dengan seller-seller di marketplace lainnya. Nah, untuk baju anak memang marginnya tidak bisa besar ya guys. Beda dengan baju dewasa, range-nya lebar. Nah, kalau baju anak range-nya memang agak sempit ya. Jadi 35.000 itu udah harga standar lah untuk seller-seller di marketplace. Nah, kalian jika dapetin modal pembelian 25.000, artinya kalian masih punya sekitar 10.000 range marginnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang saya ngambil lagi satu sampel. Saya memegang ini Zara Coat ya teman-teman. Ini bisa unisex, bisa cewek bisa cowok. Nah, ini brand Zara, ini lumayan agak langka, gampang-gampang susah dapetin barang seperti ini ya. Tidak semua orang atau tidak semua seller bisa mendapatkan produk seperti ini. Nah, kebetulan di supplier, salah satu supplier kita baru saja turun stoknya. Ini kurang lebih sepengetahuan saya ada 300 potong ya guys. Ada dua warna, ini warna krem dan warna navy kalau nggak salah. Oke, nah sekarang yang pengen kita tahu adalah apakah sudah ada penjual atau reseller yang ada di marketplace produk seperti ini dan berapa harganya. Nah, sebagai informasi, Zara Coat ini di supplier kisaran harga 240 sampai 250.000 rupiah ya teman-teman. Nah, ini kalau di official resminya Zara seperti ini tidak kurang harganya dari 4 juta guys. 3 sampai 4 juta lah, tergantung sessionnya ya. Nah, ini di salah satu supplier kita ini hanya dijual Rp250.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada yang sudah menjual di marketplace dan berapa dijual di sana ya? Oke, kita lihat nanti coba di Google Chrome. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Google Chrome. Coba kita ketik Zara Coat water trends repellent trend, coba ya. Oke. Nah, ini dia guys. Nah, keluar yang ini. Nah, ini sudah ada di Tokopedia guys. Ini sama persis dengan Zara Coat yang tadi kita perlihatkan ya. Itu ada yang jual 455, macam-macam guys ya. Ini gambarnya. Ada mungkin yang 429, ada yang 700 juga ada guys. Jadi artinya ini 709.900. Ini kalian hanya bisa dapetin di harga 240 sampai 250.000 saja. Jadi range-nya masih jauh, sangat jauh guys. Jadi masih bisa bersaing. Kalian masih bisa bersaing menjual produk di marketplace ya, mengandalkan supplier yang ada di Laguna Planner. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya teman-teman supaya penjualan di marketplace atau toko online-nya itu berjalan dengan maksimal ya guys. Nah, saya sangat memahami betul bagi teman-teman yang pemula, kendalanya adalah pasti di modal atau budget ya guys. Nah, sebagaimana kita ketahui, jualan online, buka toko online di marketplace itu tidak mudah ya teman-teman, karena persaingannya sudah cukup sangat ketat dan kalau tidak tahu cara triksnya itu akan sangat tidak optimal dan berjalan tidak lancar ya guys. Nah, jadi di sini saya mau coba memberikan tips bagaimana caranya supaya toko online kalian di marketplace itu bisa berjalan dengan baik. Jadi gini guys, punya toko online di marketplace itu tidak mudah ya. Salah satunya adalah jika kalian misalnya tidak mempunyai jajaran produk-produk unggulan teman-teman
ya. Jadi kalau cuman posting hanya satu atau dua produk saja itu pasti apa namanya toko kalian dipastikan akan sepi pengunjung ya guys. Cuman saya sangat memahami jika toko online kalian misalnya membutuhkan jajaran produk yang variasinya banyak, itu dibutuhkan modal yang cukup besar ya guys. Apalagi persaingan harga di toko online di marketplace itu sangat ketat ya. Mereka yang bisa menjual produk dengan harga murah, pastinya mereka itu pembeliannya ke supplier dalam jumlah banyak guys. Makanya mereka bisa perang harga karena mereka mendapatkan harga pokok pembeliannya murah, dan mereka pastinya membeli dalam jumlah besar. Itu terutama bagi seller-seller yang sudah top ya guys. Mungkin kalian bisa coba cek riset beberapa top seller khususnya yang menjual produk-produk baju branded sisa ekspor ya teman-teman. Coba kalian riset sesekali, coba cek siapa-siapa aja, nanti kalian akan menemukan top-top seller besar yang dia gila-gilaan memberikan harga murah guys ya. Tapi kata kuncinya yang khusus baju branded sisa ekspor yang ori ya teman-teman. Nah, di sini di video kali ini saya mau memberikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan pemain-pemain atau top seller yang besar tadi tanpa harus mengeluarkan budget yang besar ya guys. Nah, jadi saya beri tips seperti ini. Nah, ketika kalian join member di Laguna Planner, itu kan kalian nanti akan mendapatkan link langsung ke supplier tangan pertama guys ya. Nah, itu sebenarnya modal awal kalian buat bisa menjadi ikut bermain di bisnis baju branded sisa ekspor ini, terutama di marketplace. Memang banyak keluhan ke tim Laguna Planner bahwa ketika mereka jualan di marketplace misalnya di Shopee, mereka kendalanya adalah perang harga teman-teman. Saya sangat memaklumi ya. Karena mungkin kalian jumlah pembeliannya sedikit ke supplier, akhirnya supplier tidak bisa memberikan harga yang terbaik buat teman-teman yang pembeliannya masih dalam jumlah sedikit. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Jadi begini teman-teman ya. Seperti video sebelumnya saya sempat jelaskan sepintas bahwa cara sebenarnya bisa diakalin teman-teman ya. Jadi caranya begini, ketika kalian datang ke supplier ya, sebenarnya kalian jangan dulu mindsetnya tuh ke belanja produk dulu guys ya. Jadi siapkan dulu komunikasinya terutama dengan owner dan staff yang ada di gudang guys ya. Nah, kalian datang, nah itu kan kalian nanti akan mendapatkan akses ada 40 supplier tuh ya. Anggap rata-rata di setiap supplier itu, ini rata-rata aja ya guys, kecilnya itu 10 model, 10 item lah misalnya rata-rata. Per putaran misalnya satu minggu satu kali 10 model ya. Nah, itu kalau dikali 10 supplier aja itu udah ada 100 artikel guys yang bisa kalian dapatkan. Nah, jadi maksud saya gini, contoh misalnya kalian datang ke satu supplier A ya. Nah, modal kalian pertama setelah komunikasi baik, menjalin diskusi dengan baik dengan owner atau staff yang ada di gudang, kalian cek data dulu teman-teman ya. Ada produk apa aja yang ada di situ. Dan saran dari saya, jadi ketika kalian memilih produk itu jangan acuannya atas dasar feeling pribadi ya teman-teman ya. Misalnya kalian suka kaos cowok, jadi mindset kalian harus nyari model kaos cowok misalnya gitu. Jadi nggak bisa seperti itu ya guys. Jadi saya saranin, kita kan tujuannya untuk jualan ya, terutama fashion. Memang sih diperlukan segmentasi, misalnya fokus ke baju cowok gitu, atau baju anak, atau baju cewek. Tapi ada kalanya market itu gini guys ya, menurut pengalaman saya. Ketika kita misalnya feeling nih membeli produk baju cowok misalnya,
ketika kita sediakan, customer tuh macam-macam keinginannya guys. Kita sediain kaos, mintanya celana. Kita sediain celana, yang dicari jaket. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi customer itu macam-macam ya. Jadi kalau bisa saya saranin untuk segmentasi dari segi model itu umum aja guys. Jadi kalian nggak usah kekunci salah satu kategori model tertentu. Yang kita kunci hanya di baju sisa ekspornya aja guys ya. Kita kunci itunya. Jadi kita kerucutkan bahwa target market kita adalah orang-orang yang membutuhkan fashion ya. Tapi kita brandingnya itu adalah kelebihannya adalah produk branded guys. Itu aja yang kita kunci ya. Jadi produk branded tapi bisa didapetin dengan harga yang murah. Nah, untuk segmentasi kategorinya, kalau menurut saya sebaiknya kalian jangan lock dulu. Misalnya hanya jenis tertentu saja, itu akan mengunci target market kalian guys ya. Jadi akan sulit. Nah, jadi saya saranin variasi produk yang harus diperbanyak. Itu sih saran dari saya ya. Variasi produk, terus spesifik misalnya yang ori, khusus branded. Dan kalian jangan juga terkunci oleh merek tertentu guys ya. Karena kalau kita kunci misalnya hanya mau jualan merek tertentu aja, misalnya saya mau jualan H&M aja, itu kelok guys. Jadi kalian nanti kekunci, nggak bisa, karena produk sisa ekspor itu ini bukan produk yang diproduksi guys ya. Jadi nggak bisa ketika kita mau nyari H&M saja, bisa jadi di supplier saat itu nggak ada merek itu guys ya. Jadi saya saranin untuk teman-teman, jika mau serius di usaha bidang baju brand sisa ekspor ini, jangan satu ngelok mau merek tertentu, ngelok mau kategori tertentu ya. Yang kita lock hanya itunya aja, baju sisa ekspor branded, ada di mall, yang biasa ditemukan di mall. Harganya kalau beli ke official resminya harganya lumayan mahal, tapi kalau di kita, di teman-teman itu harganya murah. Itu aja yang kita lock ya, yang kita kunci target marketnya. Nah, mengenai variasi produk, kalau misalnya kendalanya kan gini, kalau lebih banyak variasi produk berarti harus dibutuhkan budget lebih banyak kan, gitu. Nah, jadi saya ngasih solusi ke teman-teman. Jadi caranya begini teman-teman ya. Ketika kita datang ke supplier, kita ceritakan ke supplier bahwa saya punya kekuatan market, misalnya bisa jual, tapi saya tidak berani untuk saat ini nyetok banyak-banyak dulu. Bisa nggak saya misalnya membeli beberapa sampling dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya ke supplier. Jadi teman-teman beli aja dulu satu-satu sampling, atau ada beberapa supplier yang dia menerima boleh minjemin sampel, tapi supaya kita menaruh kepercayaan kepada supplier, kita bisa misalnya taruh deposit katakanlah misalnya 1 juta, itu hanya deposit aja guys, sebagai jaminan aja bahwa teman-teman bisa pinjam sampel dulu ke supplier. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ketika kalian misalnya datang di supplier nih, kalian ambil aja tuh yang kira-kira produknya menurut kalian kuantitinya masih ready stocknya masih banyak guys ya. Yang jelas kalau baju brand sisa ekspor itu pasti kualitasnya bagus guys, dan kita nggak tahu model ini siapa yang suka. Jadi jangan feeling suka atas diri sendiri ya. Yang kita pikirkan adalah market itu macam-macam. Bisa jadi kita suka jenis ini, market nggak suka guys ya. Itu pengalaman saya waktu jual baju brand sisa ekspor. Nah, jadi peluang kalian bisa ngupload produk di toko kalian itu bisa lebih banyak guys, dan resikonya lebih sedikit. Nah, caranya supaya tidak terjadi problem atau error, ketika kalian mengambil sampel ke supplier, itu kalian data guys ya. Nah, itu paling enak, sebaiknya kalian jalin hubungan dengan staff atau orang-orang di gudang si supplier tadi. Itu kalian pendekatan lebih intens aja sama mereka ya. Ya, sesekali kalian bisa kasih insentif misalnya berupa apalah gitu, supaya si orang gudang itu lebih semangat melayani teman-teman ya. Jadi contoh misalnya kalau teman-teman megang satu produk A misalnya, contoh misalnya menemukan barang ini, jadi kalian catat di gudang itu
merek ini itu kuantitinya ada berapa, warnanya ada berapa, stoknya ada apa aja. Ya, jadi kalian catat, kalian punya datanya. Nah, setelah kalian punya datanya, oh iya, jangan lupa tanya juga harga partainya berapa. Gitu. Kalau saya order misalnya per 50 piece ke atas, harga terendahnya berapa? Kalau misalnya harga lusinannya berapa? Jadi kalian setelah kalian punya data, kalian catat tuh. Oke, nah setelah itu kalian olah sampel itu ya. Jadi nanti kalian bisa buat foto produk sendiri. Nah biasanya kalau barang-barang branded yang original itu kalian bisa research teman-teman ya. Misalnya ada produk A nih, kalian bisa cek apakah sudah ada yang jual produk ini di marketplace. Nanti kalian bisa cek tuh. Biasanya kalau produk-produk baju sisa ekspor ini kan si supplier juga sudah punya top seller tuh guys ya. Biasanya udah dibeli sama si top seller, tapi biasanya mereka nggak ambil semua ke si supplier itu guys. Jadi bisa setengahnya diambil, setengahnya masih ada di supplier. Nah kalian bisa cek harga jual dia berapa, harga beli teman-teman ke supplier berapa. Biasanya itu range-nya masih jauh guys. Kalian sebenarnya masih bisa bersaing dengan top seller tadi ya. Nah ketika kalian sudah punya datanya dan kalian research kompetitor jual berapa, nah kalian bisa masuk. Nah kalau saya saran jangan perang-perang harga ya guys. Usahain kalau bisa jangan menjatuhkan harga orang lain. Kalau bisa sama aja guys. Yang kalian tekankan justru variasinya yang banyak, pelayanannya yang bagus. Itu aja sih guys. Nah, keuntungan kalian buat teman-teman member Laguna nih, mungkin kalau top seller itu dia harus mengeluarkan budget besar guys. Dan dia resourcesnya mungkin 3 atau 4 supplier. Nah, kalau teman-teman bisa mempunyai 40 supplier yang berbeda guys. Itu kelebihannya ya. Jadi peluang teman-teman bisa posting, upload produk lebih banyak, penawaran ke konsumen itu kelebihannya di situ guys. Itu dari sisi listing produk ya. Tapi listing produk pun sebenarnya belum tentu menjamin kesuksesan toko kalian guys. Banyak faktor, banyak proses yang harus kalian upgrade lagi ya. Pertama itu, jadi kualitas variasi produk di toko online kalian variasinya harus banyak. Terus spesifik produknya kalau bisa yang ori ya guys. Nah setelah kalian punya daftar list produk yang banyak, tentunya masih ada ada faktor-faktor lain. Contohnya misalnya dari ulasan customer yang pernah membeli, rating, terus produk itu sudah terjual berapa banyak. Nah itu biasanya sangat berpengaruh ke toko kalian ya guys. Nah itu memang butuh proses dan butuh ketekunan teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk step pertama, untuk solusi bagaimana caranya tanpa modal yang besar, tapi kalian bisa bersaing dengan top seller yang budgetnya besar. Caranya seperti itu. Jadi kalian punya relasi 40 supplier, terus kalian coba negosiasi pinjam sampel dengan jaminan tentunya. Mungkin kedepannya bisa free, dikasih dulu dipinjemin. Nah kalian posting aja dulu sebanyak-banyaknya guys ya, produk-produk yang ada di supplier. Dan jangan lupa sebelum diposting kalian sudah punya data akuratnya guys. Yaitu tadi jumlahnya ada berapa, harga terendahnya berapa, stoknya apa aja, size-nya apa aja. Nah kalian olah lagi. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini adalah video step pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan tips-tips berikutnya di video berikutnya.